Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Kegiatan di sekolah, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, minta tolong kepada Ketua Kelas Mas Reno memimpin berdoa. Silakan Mas. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, terima kasih Mas Reno yang sudah memimpin doa. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, minta tolong untuk on cam semua ya. Ya, hari ini alhamdulillah ya anak-anak kita bisa bertemu lagi dalam kondisi yang sehat dan semoga tetap semangat ya. Masih semangat? Masih, Bu. Alhamdulillah. Ya, Bu. terima kasih. Ya, hari ini kita akan membahas materi baru ya, yaitu tentang emulsi ya. Ini masih termasuk sediaan cairan ya. Jadi kemarin kita sudah membahas ada sediaan larutan, kemudian ada suspensi ya. Larutan juga banyak macamnya, ada potsio, ada eliksir, ada lotsio ya, gute dan lain-lain. Nah, Ibu pengen tahu nih, apakah kalian masih ingat? Coba sediaan ini sediaan apa? Jadi Ibu sudah menyinggung sedikit ya, Mbak Widya. Menurut Mbak Widya ini sediaan apa, Mbak Widya? Cairan, Bu. Cairan. Kalau Mas Reno, sediaan apa Mas Reno? Suspensi, Bu. Suspensi. Kenapa kok suspensi, Mas? Karena merupakan dispersi padatan. Apa bentuk zat aktifnya? Padat. Betul sekali tadi yang disampaikan Mas Reno. Ada ALOH, ada MgOH ya, zat aktifnya, kemudian ada kalamin, ada ZNO ini tidak bisa larut di dalam air, tetapi ini perlu didispersikan merata, dicampur merata, biar apa? Dosisnya seragam. Nah, kalau gambar ini nih, ini sama apa enggak ini? Mbak Claresta, sama enggak dengan yang tadi? Sama, Bu. Sama. Penampilannya sama ya, Mbak ya? Warnanya putih gitu ya? Ya, sama. Mbak Anggita, kalau menurut Mbak Anggita, ini sama atau beda Mbak Anggita? Beda, Di Bu. suspensi itu. Beda. Bedanya itu kan minyak ikan tuh, Bu. Jadinya sediaannya cair sama cair. Oh ya, betul sekali ya. Jadi kalau yang ini betul yang disampaikan Mbak Anggita. Ini sediaannya sama memang cairan, sama-sama cairan, tetapi dispersinya beda. Kalau yang tadi dispersi padatan dalam cairan disebut suspensi. Kalau yang ini dispersi cairan dalam cairan. Cairannya apa yang didispersikan? Yang didispersikan cairannya adalah minyak ikan. Nah, inilah yang akan kita bahas pada hari ini ya, Nak ya, yaitu apa? Emulsi. Yang pertama, harapannya nanti anak-anak memahami pengertian, komponen, dan jenis emulsi ya. Kemudian bisa menelaah teori pembentukan emulsi. Bagaimana sih kok emulsi itu bisa terbentuk? Kemudian membedakan tipe emulsi dan mampu menghitung nilai HLB. Wah, apalagi Bu ini kok kayaknya susah ya Bu ya kalau melihatnya. Ya biasanya anak-anak kalau sudah masuk emulsi banyak yang curhat. Tapi Nak, nanti insya Allah tetap ada manfaatnya ketika anak-anak praktek ya. Atau nanti ketika berada di lab, anak-anak tahu, oh ini sediaan padat, tapi nggak larut, mau saya buat sediaan apa ini? Oh iya, kemarin dapat suspensi, bisa saya buat sediaan suspensi dan seterusnya. Ya, kita sekarang masuk ke materi. Nah ya, apakah air dan minyak bisa bercampur secara homogen? Ya, kita lihat gambar ini. Di sini nampak ya bahwa butiran-butiran minyak di sini kelihatan sekali di dalam air. Artinya apa? Air ini kalau dicampur dengan minyak begitu saja tanpa ada bantuan zat yang lain itu nggak bisa bercampur ya. Kalian bisa coba di rumah. Nanti netesin minyak goreng atau minyak kayu putih atau apa ke dalam air, akan kelihatan butiran-butiran minyaknya ya. Nah, tetapi kalau di Scott emulsion ini yang merupakan sediaan emulsi ya, tampak bahwa apa ini penampilannya bagus ya, putih seperti susu, kayaknya juga enak ya. Nah, itu bedanya. Padahal intinya aslinya sama. Kalau dilihat ini samanya apa? Karena ini kandungannya sama, minyak ikan dalam air sebenarnya. Tetapi kalau yang ini murni minyak ikan dan air, kalau yang ini sudah ada zat-zat pembantu atau zat-zat tambahannya ya.
Nah, ini bedanya. Bagaimana penampilan keduanya? Oh, berbeda sekali. Yang satu bagus, yang satu ya udah Bu apa adanya. Kemudian bagaimana rasanya? Tentu kalau yang asli minyak itu tadi Mbak Anggita sudah memahami ini Bu. Nah, ini ada beberapa problem ya Nak yang akan kita bahas. Ibu kemarin sudah ngecek ya tadi malam anak-anak sudah mengisi Google Class ya. Di situ kita sudah sedikit diskusi tentang emulsi. Insya Allah anak sudah membaca ya materi emulsi. Nah, nanti dengan kasus ini ya yang Ibu sampaikan ini silahkan kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya. Nah, contoh yang pertama ini kita amati. Scott emulsion termasuk jenis emulsifera atau spuria. Jelaskan alasan Anda. Nah, silahkan nanti Anda boleh membuka literatur manapun ya, boleh mencari di internet, Anda juga boleh membuka buku ya, silahkan dicari. Ini termasuk apa sih ya? Silakan sekarang dibuka linknya ya, semua masuk ke Google Class. Nah, seperti ini ya tampilan di Google Classroom. Sudah kelihatan, Mbak, Mas? Sudah, Bu. Udah ke soal nomor 1. Nanti yang ini alasannya kenapa gak pecah. Nah ya nih teman-teman yang belum paham bisa diperhatikan nih. Progresnya Mbak Iva kelihatan. Mbak Iva lagi ngeblok, mau mengkat, ditempelkan di atas. Ya kita lihat sama-sama. Menurut saya, kau termasuk emulsi spuria karena dari bakteri yaitu dari minyak ikan. Betul ya jawabannya ya. Apakah ada yang punya pendapat lain? Beda pendapat dengan Mbak Diva atau kelompok 4? Jadi emulsifera itu emulsi alam, emulsi spuria itu emulsi buatan. Kalau emulsifera itu sudah tersedia di alam, contoh santan. Tetapi kalau jawabannya sudah betul, tadi yang ini jawabannya adalah spuria. Kenapa? Karena kan aslinya tadi bentuknya minyak ya Mbak. Tapi kan dia kalau campur dengan air enggak menyatu ya, makanya harus dibuat dulu. Betul itu, sudah betul. Jadi ini memang jawabannya adalah emulsi spuria ya. Kemudian kalau bagian-bagiannya Mbak, yang emulgator yang mana? Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Hans. Emulgatornya ini santan gum, Origen saporis. Ya, sebenarnya sabun ini ya sama ya seperti dengan emulsi. Jadi sabun itu fungsinya sebagai emulgator ya. Kemudian yang nomor 3. Ketika santan dan air menyatu, semua itu akan pecah dan tidak bisa menjadi homogen. Kecuali seperti menggunakan mixer atau apa gitu. Baik, Bu. Ya, kurang lebih pendapatnya sama ya. Karena komponen terbesar santan adalah air. Jika minyak santan dicampur air tidak bisa menyatu, malah akan menggumpal karena minyak dan air memiliki sifat bertentangan. Kalau Mbak Claresta, karena komponen terbesar santan adalah air, sehingga saat ditambah air, santan hanya akan semakin encer tetapi tidak pecah. Namun apabila ditambah minyak akan pecah karena air dan minyak tidak bisa bersatu. Ya, kurang lebih seperti itu. Betul ya pendapatnya. Jadi, dalam emulsi itu kan ada 3 komponen ya, fase dalam, fase luar, sama emulgator. Itu 3 komponen dasar emulsi. Untuk pembahasan LKPD sudah, sekarang Ibu akan jelaskan ya. Ibu jelaskan saja. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas melalui slide berikut. Kemudian ini tadi yang hitungan ditanyakan oleh Mas Hans ya, dari kasus Rini ya, tadi soal di atas, prinsipnya ini, B1 kali HLB1 sama ditambah B2 kali HLB2 sama dengan B campuran kali HLB campuran. B ini bobotnya, jadi berat emulgator 1 dikali HLB emulgator 1 ditambah berat emulgator 2 dikali HLB emulgator 2 sama dengan berat campuran kali HLB campuran. Tinggal kita masukkan rumus seperti ini. Nanti ketemu bobotnya. Gitu ya. Nah, pelajaran apa yang Anda dapat dari materi hari ini?
Ada yang bisa menyampaikan? Mbak Nur, apa saja tadi poin-poinnya yang didapat? Ya, siapa yang mau berpendapat? Emulgator. Tentang emulgator. Terus tentang apa lagi, Mbak? Apa Bu, gimana? Pelajaran apa yang didapat hari ini? Komponen emulasi. Komponen emulsi, betul. Apalagi tadi? Yang OWWO itu apa? Emulasi tipe OW gitu. Tipe emulsi ya. Terus sama teori. Teori pembentukan emulsi, ya betul sekali. Ya, kira-kira bermanfaat nggak Mbak tadi? Sangat bermanfaat dan menambah wawasan yang dari kita belum tahu akan menjadi tahu. Oke, kemudian kesimpulan. Nah, apa itu emulsi? Ada yang mau menyampaikan? Tadi emulsi dispersi apa dalam apa? Emulsi itu apa? Campuran dari dua cairan. Campuran dari dua cairan, betul sekali. Komponen emulsi apa saja komponennya? Apa saja tadi? Apa aja Mas Hans? Fase kontinu. Fase kontinu, betul. Emulgator, betul. Terus komponen tambahan. Komponen tambahan, betul ya. Kemudian emulsifera dan spuria, siapa bisa berani menyampaikan ini? Contohnya. Kalau yang buatan itu spuria. Spuria, contohnya apa Mbak? Yang minyak ikan ya. Iya betul, karena harus dibuat ya. Nah kemudian teori pembentukan emulsi tadi ada 4 ya. Ingat ya, ada tegangan permukaan, lapisan antar muka, kemudian teori bentuk baji ya, kemudian konduktivitas listrik ada 4. Kemudian apa itu HLB? Keseimbangan apa HLB? Minyak dan air ya. Nah, tadi mungkin memang yang HLB agak kesulitan. Kemudian cara membedakan tipe emulsi apa saja tadi? Siapa yang bisa menjawab? Warna. Dengan cara apa? Warna, betul. Ada lagi? Pengenceran. Pengenceran, betul sekali. 2 lagi dengan apa? Diteteskan di apa? Kertas ya. Nanti ada noda minyaknya enggak? Kalau ada noda minyak berarti tipenya air dalam minyak, dan sebaliknya sama. Satu lagi yang tadi belum anak-anak sebutkan, yaitu Konjungsi listrik. Ya betul, konduktivitas listrik ya. Dihubungkan dengan rangkaian listrik ya Mbak, nanti dilihat lampunya menyala atau tidak. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke evaluasi ya, setelah ini kita akan bermain ya. Lima, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan. Ya, oke. Terima kasih anak-anak. Kasih aplaus buat kita semua. Yeay, selamat. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai ya untuk evaluasi, dan kemudian untuk tindak lanjutnya pertemuan yang akan datang yaitu kita akan membahas bahan emulgator dan metode pembuatan emulsi. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak untuk materi hari ini? Tidak, Bu. Tidak, alhamdulillah. Ya, baik. Baik, kalau tidak ada, Ibu rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Minta tolong kepada Mas Reno untuk memimpin kembali doa penutup sebelum kita akhiri. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya, untuk antusiasnya hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Jaga kesehatan ya, tetap taat prokes ya, kita masih dalam kondisi pandemi. Kemudian pola hidup yang sehat juga, jangan terlalu capek ya. Baik, Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, selamat siang. Terima kasih.